pengganti pelatih bukanlah solusi. Sintayong dipecat dari PSSI. Wah, hebat banget tuh PSSI. Solusi instan ala-ala yang selalu diandalkan. Dan emangnya ganti pelatih kayak ganti oli apa? Belajar dari Arab Saudi aja deh, Bre. Mereka kan baru ganti pelatih beberapa waktu yang lalu. Dan hasilnya bukannya menang malah kalah sama King Indo. Salut ya kan. Bicara soal target persepak bolaan jangka panjang, menurut gua masuk atau lolos ke Pildun itu terlalu realistis. Saking realistisnya, mungkin di mimpi aja masih susah banget buat diwujudin. Memang Sintayong kan belum pernah ngasih satupun trofi buat Indonesia. Tapi ya elah, siapa sih pelatih yang dikasih cukup waktu dan dukungan penuh di sini? Mungkin harus pakai dukun dulu kali ya, biar timnas auto juara. Kenapa nggak dari dulu? Sintayong tuh kan udah ngebawa perubahan yang cukup besar. Dari gaya main yang lebih modern, sampai ke berani nurunin pemain-pemain muda. Tapi ya gitu deh, percaya proses, tai. Pengennya instan semua kayak bikin mie. Gimana mau punya tim yang solid? Kalau pelatihnya aja dioper-oper, digiring-giring, dan akhirnya diganti. Masalah ini tuh bukan cuma soal pelatih, Bre. Pengelolaan liga aja berantakan. Pembinaan pemain muda juga nggak jelas. Terus kita berharap keajaiban datang dan masuk Pildun gitu. Fantastis banget ekspektasinya. Ngomong-ngomong, ada yang nggak inget nggak sih sama pertemuannya Bung Toel sama Pak Erick Thohir beberapa waktu yang lalu. Jadi pertanyaan besarnya nih, apakah ini semua ada kaitannya? Apa jangan-jangan Pak Erick udah kena genjutsunya Toel? Kalau iya sih, top banget sih Bung Toel. Gak cuma komentator bola, pandit bola ya kan, tapi juga Uchiha. Gak heran sih kalau tiba-tiba nanti kebijakan yang diambil bakal makin absurd. Tapi sekarang kabarnya Patrick Kluivert bakal jadi penggantinya Pak Sintayong. Nah, Pak Patrick ini beliau juga adalah seorang mantan bintang Barcelona dan Newcastle. Memang beliau punya nama besar sebagai pemain di dunia persepak bolaan. Tapi kalau dilihat dari karir beliau sebagai pelatih, prestasinya ya masih minim, bro. Dia pernah jadi asisten pelatih di beberapa tim dan sempat juga melatih timnas Curaçao. Gimana sih nyebutnya? Tapi ya belum ada trofi besar yang beliau raih sebagai pelatih kepala. Dan Indonesia tuh sekarang lagi berjuang banget buat lolos ke Pildun 26. Sebenarnya target ini ya emang gak main-main. Dengan pengalaman Pak Patrick yang sebenarnya terbatas, apakah beliau siap buat ngadepin tekanan dan ekspektasi tinggi dari para fans timnas di Indonesia? Jangan-jangan nanti dengan tekanan fans yang tinggi, tekanan timnas dengan target yang tinggi, itu bukannya menjadikan persepak bolaan di Indo ini makin maju, tapi malah mundur lagi. Apalagi adaptasi dengan culture sepak bola di Indonesia itu bukan hal yang gampang. Kalau nggak hati-hati, keputusan ini juga bisa jadi bumerang buat PSSI yang mungkin bakal menjadikan beliau PSSI-nya maksudnya bakal nyesel di masa depan. Dan ini belum selesai, Bre. Pak Sin kan sebenarnya udah punya kontrak dan sudah dikontrak sampai tahun 2027 ya kan. Jadi keputusan buat memutuskan hubungan kerja sama beliau ini berarti PSSI kan harus bayar kompensasi yang nggak kecil dong. Karena 2027 kan masih lama ya kan. Dan menurut kabar yang beredar, nilai kontrak itu cukup besar. Walaupun ya nggak sebesar kontrak pelatih di negara lain. Jadi bayangin aja berapa duit yang harus dikeluarin cuma buat bikin keputusan impulsif ya gini. Duit itu kan sebenarnya bisa dipakai atau dikelola buat ngembangin pemain-pemain muda atau pengembangan infrastruktur sepak bola loh. Tapi malah kepake buat pesangonnya Pak Sin. Belum lagi soal blunder ini yang bisa aja jadi salah satu kesalahan terbesar dalam sejarah PSSI. Kalau Pak Patrick gagal membawa timnas Indo atau King Indo ke level yang lebih baik, siapa yang bakal disalahin? Ya, siklus ganti pelatih adalah solusi, kayaknya bakal terus berulang. Capek nggak sih
Nah, sekarang ngomongin soal SSB-nya Pak Shin Tae-yong. Ini juga jadi pertanyaan besar. Kalian tahu kan, Pak Shin kan punya program untuk membangun sekolah sepak bola atau SSB yang fokus pada pembinaan usia muda. Program ini adalah salah satu cara beliau buat ngebangun fondasi sepak bola yang kuat di Indonesia. Kalau kerjasamanya aja udah putus, gimana program ini mau lanjut? Dan pertanyaannya, apakah SSB-nya juga bakal dihentikan? Kalau iya, kita gak cuma kehilangan pelatih bagus, tapi juga peluang emas buat mencapai generasi pemain berbakat berkelas yang bisa jadi tulang punggung timnas di masa depan, ya kan. SSB ini kan adalah investasi jangka panjang yang tentu saja sangat penting, karena disinilah bibit-bibit muda digembleng dengan metode pelatihan modern. Tapi kalau program ini aja mati di tengah jalan, itu artinya kita udah buang-buang kesempatan besar dan buang-buang uang juga. Lagi-lagi kita lebih fokus ke hasil instan daripada membangun masa depan. Bukannya bikin fondasi yang kokoh, tapi kita malah sibuk ngecat dinding yang rapuh. Buat apa kan? Tapi kalau dipikir lagi, PSSI sepertinya lupa deh kalau jadwal pertandingan timnas Indonesia itu di kualifikasi Piala Dunia udah di depan mata banget. Dalam 2 bulan ke depan ada 4 pertandingan yang menanti King Indo. Pertanyaannya, cukupkah waktu sesingkat itu buat Pak Patrick, pelatih baru ini, untuk ngebikin tim yang solid? Bukan skeptis sih, tapi realistis aja lah ya. Pelatih baru pasti butuh waktu buat kenal sama pemain, memahami karakter pemain, dan menerapkan strateginya beliau buat dijalanin di lapangan. 2 bulan itu waktu yang sangat sebentar loh. Apalagi buat ngelawan timnas Kanguru atau El Guling-Guling, ya kan. Tapi di sisi lain, Pak Shin Tae-yong kan udah tahu luar dalamnya timnas Indonesia itu bagaimana. Dia ngerti banget kekuatan dan kelemahan pemain kita. Bahkan dia juga udah punya chemistry yang luar biasa, dan bahkan ada nganggap bahwa Pak Shin ini bukan cuma bos tapi bapak gitu. Bapak Shin Tae-yong. Dan itu adalah jadi salah satu modal besar yang mungkin nggak bakal didapetin dalam waktu yang singkat. Dan beliau juga nggak perlu waktu lama lagi buat ngatur permainan kalau seandainya sekarang nggak dipecat gitu. Karena beliau ini udah paham betul cara main timnya. Kalau aja Pak Shin dikasih kesempatan buat terus ngelatih sampai ya setidaknya ngabisin round 3 ini gitu, kemungkinan besar kita bisa ngantongin poin penting di pertandingan berikutnya ya makin besar. Insya Allah. Tapi sekarang kita gambling dengan harapan kalau pelatih baru bisa bikin keajaiban dalam waktu singkat. Kalau gagal, ya kita tahulah siapa yang bakal disalah-salahin lagi. Dan seperti biasa, alih-alih introspeksi diri, kita bakal muter lagi di lingkaran setan yang sama, yaitu ganti pelatih. Pak Patrick out. Jadi beneran nih ganti pelatih adalah solusi? Kalaupun iya, mungkin PSSI atau dalam hal ini adalah timnas Konoha King Indo udah jadi juara dunia dari dulu kali. Tapi kenyataannya ya gini-gini aja. Mungkin sebelum sibuk nyari kambing hitam buat disalah-salahin, mending ngaca dulu deh. Atau kalau enggak, kedukun aja sekalian, biar gawangnya dikasih menyat.